pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan pertemuan di antara para tertinggi yang berada di benua Dodi. Di antaranya ada Zhen Bufan, Zhen Zongfu, Kaisar Monster dan Kaisar Iblis. Pada saat ini mereka berbincang-bincang mengenai permasalahan yang baru saja terjadi. Lalu setelah berbicara santai dan nyebat tipis, Zhen Bufan pun segera berkata pada waktu yang sangat tepat, dirinya berkata bahwa Xiaoyan pergi ke Pil Palace untuk mencari istrinya dan itu adalah masalah sepele. Selain itu permasalahan ini juga merupakan masalah pribadi dari Xiaoyan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Pada saat ini Zhen Bufan tanpa basa-basi segera mengutarakan niatnya di dalam permasalahan ini. Zhen Bufan menyadari bahwa pada saat ini mereka harus menyingkirkan Pil Palace. Dengan begitu maka mereka akan bisa merevitalisasi benua Dodi di bidang peralkemisan. Setelah menghancurkan Pil Palace maka mereka akan bisa membentuk suatu wadah yang akan memberikan keuntungan kepada mereka semua. Pada saat ini mereka akan menggunakan Xiaoyan sebagai ujung tombak untuk berhadapan dengan Pil Palace. Tentu saja di dalam pertempuran ini mereka harus menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk Xiaoyan, sehingga dengan begitu Zhen Bufan yakin bahwa mereka akan bisa menghancurkan Pil Palace, sehingga semua ini dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme, karena mereka membantu Xiaoyan untuk menghilangkan dendam di hatinya terhadap Pil Palace. Setelah pertempuran itu semua orang yang terlibat tentu akan mendapatkan hasil dari pertempuran ini. Mendengar hal tersebut King Haoran pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan perkataan Zhen Bufan. Meskipun King Haoran tidak senang menggunakan Xiaoyan, akan tetapi King Haoran tahu seberapa dalam kebencian antar Xiaoyan dengan Pil Palace. King Haoran menyadari dengan cara seperti ini maka itu benar-benar akan membantu Xiaoyan untuk menghilangkan kebenciannya. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini mengangguk dan tidak keberatan. Kaisar Manusia dan Kaisar Monster juga pada saat ini sama-sama mengangguk mendengar pernyataan dari Zhen Bufan. Melihat semua orang yang setuju, Zhen Bufan pada saat ini segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa setelah Pil Palace dihancurkan maka dirinya memiliki saran untuk membentuk serikat alkemis untuk menggantikan Pil Palace. Namun meskipun begitu penjualan dari pil tetap harus ditangani oleh aliansi bisnis. Mendengar hal ini semua orang pun mengangguk setuju dengan apa yang disarankan oleh Zhen Bufan, tetapi mereka segera menyadari jika memang itu telah terbentuk, maka siapakah yang akan memimpinnya? Zhen Bufan kembali tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan menyarankan agar serikat alkemis ini dipimpin oleh Yao Aotian. Tentu saja semua orang seketika saling memandang dan menyadari bahwa itu adalah ide yang sangat bagus, karena selain dari Yao Aotian memiliki prestise di dunia alkemis yang baik di masa lalu, bahkan dirinya juga pada saat ini benar-benar seorang alkemis tingkat 7, dirinya juga memiliki kesombongan dan dirinya benar-benar akan bisa menekan orang di bawah yang akan berbuat curang. Setelah itu mereka lanjut membahas perencanaan dan persentase keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu mereka juga pada saat ini merumuskan bagaimana cara menyelamatkan Xiaoyan dari tekanan diam-diam Pil Palace. Semua kaisar yang hadir di sini mengetahui bahwa Pil Palace tentu akan mengirimkan seorang Dodi bintang 8 untuk menghabisi Xiaoyan. Pada saat ini selain dari mereka harus melindungi keselamatan Xiaoyan, maka mereka juga sekaligus mencari alasan untuk menghancurkan Pil Palace, dan jika ternyata terbukti Pil Palace menyerang Xiaoyan maka itu adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Pil Palace, karena Pil Palace menyerang Xiaoyan terlebih dahulu maka tidak ada alasan bagi kelompok Xiaoyan untuk tidak menyerang Pil Palace. Setelah cukup lama berbincang-bincang membahas permasalahan yang penting ini, akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah keputusan dan mereka pada saat ini memutuskan untuk kembali. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Xiao Mansion tepatnya di kamar Xiaoyan, saat ini terlihat Sun Er masih tertidur nyenyak di samping Xiaoyan, kemudian terlihat sesuatu yang menonjol yang sangat lembut yang pada saat ini terungkap. Lalu telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera menarik selimut untuk menutupi pemandangan ini. Xiaoyan tidak berani menggosoknya karena takut membangunkan mimpi indah Sun Er.
Meskipun begitu Xiao Yan hanya mengelusnya dan tanpa sadar merasa api jahatnya pada saat ini telah bangkit, tetapi Xiao Yan menekan hal ini dan segera mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya berjalan keluar. Singkat cerita, di aula Xiao Mansion semua anggota inti dari Xiao Mansion pada saat ini sedang berkumpul. Mereka pun berbincang-bincang santai di tengah kenyamanan Xiao Mansion. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya, bagaimana situasi di Xiao Mansion akhir-akhir ini? Le Shaolong segera menjawab sambil tersenyum agar Tuan Muda jangan khawatir karena semuanya masih berjalan seperti biasa. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya bagaimana kabar di luaran. Mendengar hal tersebut Le Shaolong pada saat ini tidak bisa menunda informasi. Zenni juga pada saat ini menganggukkan kepalanya kepada Le Shaolong dan berniat untuk menjelaskan situasi ini kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Zenni segera berkata bahwa banyak pasukan telah mengunjungi Xiao Mansion akhir-akhir ini. Pasukan ini terdiri dari pasukan besar maupun kecil dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk berteman dengan Xiao Mansion. Selain itu tidak ada pergerakan dari Pil Palace tetapi hampir di sekitar Xiao Mansion terlihat banyak wajah baru. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah Pil Palace pada saat ini mengawasi mereka? Zenni pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan. Zenni berkata bahwa Kaisar Iblis pada saat ini telah mengirim pesan bahwa Pil Palace mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati dan Xiao Yan tidak boleh memiliki sesuatu yang mendesak untuk meninggalkan kota Juxi. Mendengar hal itu alis Xiao Yan menjadi semakin mengencang dan hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar terasa berantakan. Xiao Yan pada saat ini menyadari dengan kekuatan dari Pil Palace, maka mereka benar-benar tidak akan melepaskan Xiao Yan. Mereka tentu saja memiliki niat untuk membunuh Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir apakah dirinya akan terjebak di kota Juxi selamanya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya tetapi Xiao Yan berpikir bahwa kekuatannya pada saat ini benar-benar telah terungkap. Oleh karena itu Pil Palace akan mengirimkan Dou di bintang 8 kali ini untuk membunuh Xiao Yan. Seorang Dou di bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh tim mereka. Xiao Yan berpikir apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Apakah Xiao Yan benar-benar perlu menembus bintang 8 Dou di dengan melahap dan menyerap inti sihir? Tetapi Xiao Yan khawatir jika Xiao Yan melakukan ini itu maka kekuatannya tidak akan berkembang. Suasana di aula pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan dan begitu sunyi. Di tengah-tengah keheningan ini tiba-tiba terdengar suara petir yang bergemuruh di langit. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat keluar aula melalui celah di kaca jendela. Xiao Yan melihat langit yang sebelumnya cerah benar-benar tertutupi oleh awan gelap. Angin kencang pada saat ini mengamuk dan badai hujan lebat segera datang. Sementara itu Le Shaolong yang telah lama terdiam pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Le Shaolong berkata bahwa mereka tidak boleh terjebak di kota Juxi selamanya dan itu akan berakibat fatal bagi pertumbuhan Tuan Muda dan semua orang. Setelah itu Le Shaolong menatap ke arah Xiao Yan dan tersenyum tidak berdaya. Le Shaolong segera berkata bahwa dirinya menyarankan memang lebih baik tidak meninggalkan kota Juxi terlebih dahulu. Mereka harus menunggu sebentar dan melihat apakah Jin Wu Chen dapat menguraikan gambar dari liontin giok tersebut. Mendengar hal itu mata Xiao Yan pun berbinar sebelum akhirnya Xiao Yan teringat sesuatu. Xiao Yan telah mempercayakan Jin Wu Chen untuk menguraikan liontin yang sebelumnya mereka temukan. Jika kedua gambar yang tidak lengkap dan giok misterius itu dapat berhasil diuraikan, maka mungkin itu akan menjadi dua reruntuhan kuno dengan ruangnya sendiri. Sehingga dengan begitu maka mereka akan memiliki kesempatan untuk berlatih di luar tanpa harus pergi. Lalu Xiao Yan menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat segera mengeluarkan komunikator. Xiao Yan bergumam bahwa dirinya akan menghubungi Jin Wu Chen dan bertanya bagaimana prosesnya. Namun tidak lama setelah itu sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga segera berkata bahwa tetua keempat dari ras monster pada saat ini ingin menemui Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, apakah tujuan dari ketua keempat ras monster datang ke sini?
Xiao Yan dalam kebingungan segera memerintahkan penjaga untuk membiarkannya masuk. Pada akhirnya setelah beberapa saat tetua keempat dari ras monster pada saat ini segera memasuki aula. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sudah berdiri untuk menyambut mereka. Setelah saling menyapa, tetua keempat dari ras monster segera menyerahkan sepucuk surat kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera membuka surat itu dan itu adalah tulisan tangan dari King Lin sendiri. Xiao Yan merasa sedikit gugup mengapa King Lin menuliskan surat ini. Akhirnya Xiao Yan pun segera membacanya dengan cemas dan mata Xiao Yan seketika terbelalak tidak percaya. Xiao Yan kembali membaca surat ini yang bertuliskan bahwa leluhur dari ras monster ingin bertemu dengan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah tetua keempat tahu apa yang diinginkan oleh leluhur ras monster. Menanggapi hal tersebut, tetua keempat segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu dan tertua Xiao Yan pasti akan tahu setelah dirinya pergi. Xiao Yan pun mengangguk dan sebuah pemikiran muncul di benaknya dan Xiao Yan segera lanjut bertanya. Xiao Yan bertanya bukankah seharusnya kediaman leluhur sari ras monster berada di kota Juxi? Mendengar hal tersebut tetua keempat pada saat ini tertegun. Leluhur dari ras monster tidak pernah tinggal di kota Juxi, tetapi mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan seperti itu? Namun meski dirinya tidak mengerti apa maksud pertanyaan dari Xiao Yan, lalu tertua keempat pada saat ini masih mengangguk. Di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa baru-baru ini ada banyak wajah aneh di sekitar Xiao Mansion miliknya. Ketua keempat ras monster pada saat ini segera mengerutkan kening dan bertanya apakah seseorang dari Pil Palace ingin menyakiti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan matanya selalu menatap tetua keempat dari ras monster. Ketua keempat dari ras monster pada saat ini segera berkata dengan ringan sepertinya tetua klan Xiao benar-benar terlalu khawatir. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa merenung karena hal itu memang benar. Xiao Yan khawatir ketika dirinya melangkah keluar ke kota Juxi pada saat itu pula Pil Palace akan menurunkan orang. Akan tetapi Xiao Yan segera menekan hal tersebut dan merasa lega karena dirinya akan pergi bersama dengan tertua keempat. Setelah itu Xiao Yan berkata kepada ketua keempat dari ras monster bahwa leluhur telah mengundang Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan tidak berani mengabaikannya dan mereka harus segera berangkat. Pada akhirnya Xiao Yan dan tetua keempat dari ras monster segera pergi menuju ke lubang cacing. Saat ini mereka berbincang-bincang dan tertawa sambil mengobrol menuju ke lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah ras monster. Lalu bersamaan dengan ini sosok putih segera muncul di sudut yang tidak jauh dari mereka berdua. Sosok putih yang muncul ini ternyata adalah Dan Yan dari Pil Palace. Dan Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan tetua keempat dari ras monster dan menebak di dalam hatinya. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa Xiao Yan pergi ke ras monster dengan tetua keempat? Mungkinkah kaisar monster pada saat ini mengundang Xiao Yan? Tetapi Dan Yan segera menyangkal tebakannya dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Jika kaisar monster mengundang Xiao Yan tentu saja dirinya hanya perlu mengirimkan surat. Setelah berpikir sampai sini ekspresi dari Dan Yan seketika membeku. Dirinya pun terkejut dan bergumam, mungkinkah leluhur dari ras monster yang mengundang Xiao Yan? Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan lanjut bergumam, seharusnya memang seperti itu. Dan Yan pada saat ini akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya dan sudut mulutnya seketika meringkuk jadi senyuman dingin. Dan Yan tidak percaya bahwa Xiao Yan akan tinggal lama di ras monster dan dirinya akan menunggu ketika Xiao Yan kembali. Akhirnya sosok Dan Yan pada saat ini segera memutuskan untuk pergi. Lalu singkat cerita sosok Xiao Yan pada saat ini telah diantar oleh ketua keempat ras monster. Xiao Yan dikirim ke kaki gunung tempat leluhur dari ras monster tinggal dan berhenti di jalurnya. Lalu ketua keempat pun menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan dan memerintahkan untuk mengikuti jalur ini dan dirinya pun segera pergi. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling di mana hutan di sini benar-benar terlihat sangat indah. Xiao Yan pun terus mengikuti jalur utama ini dan menatap ke sekeliling. Tidak lama setelah itu di dalam kabut Xiao Yan melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh dari sana.
dirinya mengenakan gaun hijau yang berkibar tertiup angin dan fitur wajah, mulut dan hidungnya semuanya benar-benar terlihat glamor. Xiao Yan pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini leluhur dari ras monster? Tetapi jika memang begitu, mengapa dirinya masih begitu muda? Mungkinkah ini adalah efek dari pil peremajaan yang pernah Xiao Yan berikan kepada leluhur ras monster? Sementara itu di sisi lain, melihat Xiao Yan leluhur dari ras monster pada saat ini menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Senyum ini benar-benar bisa memikat dan senyum ini dipenuhi dengan martabat yang tertinggi. Xiao Yan pun dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena telah membuat leluhur menunggu begitu lama. Xiao Yan benar-benar sangat tersepona dengan pemandangan di sini. Mendengar hal itu, leluhur dari ras monster pada saat ini hanya tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiao Yan berkata bahwa dirinya merasa sangat senang atas uluran tangan dari leluhur terakhir kali, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar belum memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan leluhur. Tetapi jika leluhur membutuhkan bantuan Xiao Yan, silahkan tanya dan Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin. Kilatan cahaya segera melintas di mata leluhur ras monster dan leluhur ras monster seketika tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan merasa lega di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan pada saat ini memberanikan diri untuk bertanya, mengapa Xiao Yan dipanggil ke sini? Pada akhirnya Xiao Yan ingin menanyakan hal ini kepada leluhur ras monster. Mendengar hal itu, leluhur ras monster memandang ke arah Xiao Yan dan senyumnya berangsur-angsur mereda. Setelah itu dirinya pun segera berkata dengan penuh arti, tampaknya hubungan antara Xiao Yan dan King Lin sepertinya tidak sederhana. Hati Xiao Yan seketika berdetak kencang dan Xiao Yan berpikir mungkinkah hubungannya dengan King Lin telah diketahui. Xiao Yan dengan cepat mengingat setiap detail ketika Kaisar Monster datang ke Xiao Mansion untuk menjemput King Lin. Xiao Yan merasa tidak meninggalkan kekurangan dari drama yang sebelumnya mereka tampilkan. Mungkinkah leluhur dari ras monster pada saat ini sedang menguji kemampuannya? Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, tiba-tiba dirinya mendengar suara dari leluhur ras monster pada saat ini kembali membuka mulutnya. Leluhur ras monster segera berkata bahwa King Lin telah memberitahunya. Hati Xiao Yan seketika terkejut dan seluruh tubuhnya pada saat ini benar-benar membeku. Xiao Yan segera mengungkapkan kekhawatirannya tentang King Lin dan bertanya, bagaimana kabar King Lin pada saat ini? Mendengar pertanyaan tersebut, leluhur dari ras monster juga tidak berbicara dan hanya menatap Xiao Yan dengan tenang. Melihat Xiao Yan yang panik untuk waktu yang singkat dan kemudian matanya menjadi tidak kenal takut, leluhur ras monster pada saat ini sangat lega dan tidak bisa menahan senyum puas. Namun tawa dari leluhur ras monster ini membuat Xiao Yan sedikit bingung. Xiao Yan menyadari bukankah orang suci dari ras monster ini tidak boleh menikah? King Lin dan Xiao Yan telah saling oprek dan merusak keperawanan orang suci, tetapi mengapa leluhur dari ras monster pada saat ini masih bisa tertawa? Sementara itu di sisi lain, leluhur ras monster pada saat ini segera menekan tawanya dan mulai berbicara kembali kepada Xiao Yan. Dirinya berkata agar Xiao Yan jangan khawatir karena King Lin baik-baik saja. Pada saat ini King Lin masih seorang gadis suci dari ras monster yang dikagumi oleh semua orang. Melihat Xiao Yan menghela nafas, leluhur dari ras monster pada saat ini lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan pasti sangat bingung dan ingin tahu mengapa leluhur tidak menghukumnya. Melihat sudut mulut Xiao Yan yang berkedut, dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar sangat ingin mengetahui hal ini. Pada akhirnya leluhur dari ras monster segera bertanya, apakah Xiao Yan masih ingat apa yang dirinya katakan pada saat mereka berada di Pil Palace? Mendengar hal itu, hati Xiao Yan seketika terangkat dan bertanya, apakah semua ini mengenai pembicaraan yang dilontarkan oleh leluhur? Apakah ini mengenai leluhur yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Xiao Yan? Mendengar perkataan Xiao Yan ini, leluhur dari ras monster pun segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Dilihat dari ekspresi Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan mengetahui sesuatu yang samar-samar.
Oleh karena itu leluhur ras monster tidak meminta pertanggungjawaban dari Xiao Yan atas kejahatan menodai kesucian dari orang suci ras monster. Pada saat ini Xiao Yan segera menyadari bahwa semua bantuan dari leluhur ras monster dan dirinya yang sekarang melepaskan Xiao Yan, sepertinya semua itu karena rahasia yang berada di tubuh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu dan ingin tahu mengenai rahasia ini. Dengan sedikit memohon di matanya, Xiao Yan lanjut bertanya kepada leluhur ras monster. Xiao Yan berkata bahwa beberapa pengalamannya membuat Xiao Yan samar-samar bisa menebak sesuatu, tetapi Xiao Yan masih belum jelas dengan sesuatu yang disebut asal Xiao Yan. Jadi bisakah pada saat ini leluhur memberitahu Xiao Yan tentang hal ini? Mendengar hal itu leluhur dari ras monster menggelengkan kepalanya dan dirinya segera menunjuk ke arah langit dengan jari rampingnya. Dirinya segera berkata, bukankah rahasia seharusnya tidak dibocorkan? Oleh karena itu ini bukanlah terserah Xiao Yan untuk mengetahui rahasia tersebut sekarang atau tidak, terlebih lagi mengetahui terlalu banyak hal mungkin bukan hal yang baik untuk Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan merasa sedikit frustasi, tetapi Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan oleh leluhur ras monster ini memang benar. Xiao Yan pun menekan hal ini di hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraannya ke arah lain. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata, karena leluhur pada saat ini tidak menyalahkan Xiao Yan dengan King Lin, maka dapatkah hubungan antara Xiao Yan dan King Lin pada saat ini dipublikasikan? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini leluhur dari ras monster masih menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dengan cemas dan bertanya mengapa. Menanggapi hal tersebut leluhur ras monster pada saat ini memberi Xiao Yan senyum lega. Dirinya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pernah mendengar ada pernikahan di antara orang suci ras monster. Jika Xiao Yan ingin melanggar aturan ini maka Xiao Yan sepertinya akan mati muda. Oleh karena itu Xiao Yan harus membuktikan kepada seluruh ras monster bahwa Xiao Yan memang memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci. Sehingga dengan begitu maka orang-orang dari ras monster tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mendengar perkataan dari leluhur ras monster ini Xiao Yan seketika sangat gembira. Xiao Yan menyadari leluhur dari ras monster ini tidak ingin memisahkan Xiao Yan dengan King Lin. Xiao Yan juga tahu dari perkataannya itu adalah sebuah permintaan agar Xiao Yan segera tumbuh menjadi lebih kuat. Akhirnya Xiao Yan pun menekan kegembiraannya dan segera bertanya. Xiao Yan bertanya bagaimana dirinya bisa memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci. Xiao Yan berharap agar leluhur pada saat ini mengungkapkan hal ini dengan jelas. Mendengar hal tersebut leluhur ras monster pada saat ini merenung sejenak dan berkata, setidaknya Xiao Yan harus mencapai kekuatan di tahap bintang 8 Dodi. Xiao Yan pun seketika mengangkat alisnya dan menghela nafas lega. Xiao Yan mengira leluhur dari ras monster akan meminta Xiao Yan untuk mencapai bintang 9 Dodi. Tetapi pada saat ini Xiao Yan segera berpikir bagaimana caranya Xiao Yan dengan cepat melangkah ke bintang 8 Dodi. Situasi pada saat ini yang dialami oleh Xiao Mansion dan Xiao Yan benar-benar sangat kacau. Melihat Xiao Yan yang saat ini merenung dengan sedikit kepahitan, leluhur dari ras monster segera berbicara dengan sedih. Dirinya segera bertanya, apakah menaikkan kekuatan hingga ke bintang 8 Dodi membuatnya takut? Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki ambisi? Dengan keunikan Xiao Yan benar-benar sangat mudah untuk menembus ke tahap bintang 8 Dodi. Dirinya pada saat ini tidak akan meminta Xiao Yan untuk menembus bintang 9 Dodi yang sangat sulit untuk ditembus setelah bencana kuno. Mendengar hal ini Xiao Yan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Feng Lingzi di reruntuhan kuno. Setelah bencana kuno sangat sulit untuk menembus bintang 9 Dodi, lalu rasa ingin tahu segera muncul di benak Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera lanjut mulai bertanya. Xiao Yan bertanya mengapa begitu sulit untuk menembus bintang 9 Dodi setelah bencana kuno. Menanggapi hal tersebut leluhur ras monster pun memalingkan wajahnya dan perlahan mulai menjelaskan alasannya kepada Xiao Yan. Ternyata sebelum bencana kuno bencana Kaisar Bintang 5 tidak seperti sekarang.
pada saat itu sebagian besar Dou di bintang 4 menuju ke bintang 5 dapat dengan mudah menerobos kesengsaraan Kaisar bintang 5, hal yang sama juga berlaku untuk menerobos bintang 9, selama basis kultivasi tercapai maka seseorang akan dapat menjadi Dou di bintang 9, oleh karena itu hasilnya banyak Dou di yang memiliki kehidupan yang hampir tidak berujung setelah menembus bintang 9, bahkan banyak yang telah mencapai puncak bintang 9 Dou di setelah lama berkultivasi, namun dengan banyaknya Dou di bintang 9 ini banyak juga pertempuran di antara mereka. Tentu saja Xiao Yan menyadari kekuatan destruktif dari seorang Dou di bintang 9 benar-benar sangat menakutkan, dirinya bisa meratakan gunung dan menguapkan air sungai dengan setiap gerakan tangannya. Perang penaklukan dan perlawanan pun telah berubah menjadi sebuah bencana yang besar. Melihat benua Dou di ini akan segera hancur, Dou Xian pun segera mengambil tindakan untuk memadamkan bencana tersebut. Setelah itu untuk mencegah benua Dou di mengulangi kesalahan yang sama, maka Dou Xian memodifikasi aturan promosi Dou di dengan kekuatannya yang besar. Selain itu jika Dou di bintang 8 ingin menembus bintang 9, maka dirinya tidak hanya harus mencapai Dou Qi bintang 9 Dou di tetapi juga harus memahami ilmu Tao. Meskipun begitu tidak ada orang yang tahu ilmu Tao mana yang harus dipahami untuk menerobos ke bintang 9 Dou di. Hati Xiao Yan seketika gelisah mendengarkan cerita ini, pantas saja tidak ada Dou di bintang 9 yang lahir sejak bencana kuno. Xiao Yan bahkan tidak menyangka untuk menembus Dou di bintang 9 harus menyadari ilmu Taoisme. Memikirkan hal ini Xiao Yan seketika memiliki sebuah kebingungan yang baru. Xiao Yan baru saja mendengar bahwa Dou Xian telah memusnahkan semua Dou di bintang 9. Dou Xian ini benar-benar terdengar terlalu kejam dan pada saat ini keringat dingin mengucur di dahi Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan menyadari jika memang seperti itu bagaimana dengan leluhur dari ras monster bisa lolos dari bencana ini? Apakah leluhur dari ras monster pada saat itu bukanlah seorang Dou di bintang 9? Tetapi di bawah aturan promosi Dou Xian yang baru bisakah leluhur monster menerobos ke bintang 9? Pada akhirnya Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini. Nafas dari leluhur ras monster pun tiba-tiba sedikit terengah seolah-olah dirinya pada saat ini masih merasa takut atas adegan sebelumnya. Dadanya pada saat ini naik turun dan berfluktuasi sementara wajahnya penuh dengan keberuntungan. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak leluhur ras monster pun segera menjawab bahwa dirinya selamat karena tangan bangsawan Dou Xian. Mendengar hal itu keraguan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan, karena jika memang begitu permasalahannya tetapi kenapa hanya leluhur dari ras monster? Melihat Xiao Yan yang merenung pada saat ini leluhur ras monster tentu saja menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera berkata bahwa dirinya bukan satu-satunya bintang 9 Dou di, baik ras iblis maupun ras manusia pada saat ini juga memiliki masing-masing satu orang Dou di bintang 9. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini baik ras manusia maupun ras iblis masing-masing memiliki satu orang Dou di bintang 9. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa Dou Xian ini menyisakan 3 orang untuk mewakili dari ras masing-masing. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya bukankah Dou Xian khawatir Dou di bintang 9 ini tidak hanya akan gagal mempertahankan tatanan benua Dou di? Tidakkah Dou Xian ini khawatir 3 orang Dou di ini malah akan menghancurkan tatanan benua Dou di? Tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berani bertanya langsung karena ini akan tidak menghormati leluhur ras monster. Melihat Xiao Yan pada saat ini berpikir leluhur ras monster pun seketika tersenyum, dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tahu apa yang ingin Xiao Yan katakan, bagaimana mungkin Dou Xian tidak memikirkan masalah yang akan dipikirkan oleh orang lain. Oleh karena itu Dou Xian secara khusus menetapkan hukum untuk seorang Dou di bintang 9, jika hukum ini dilanggar maka itu akan benar-benar menjadi sebuah bencana. Pada saat ini Dou di bintang 9 manapun tidak diizinkan untuk menyerang Dou di bintang 9 lainnya, karena jika tidak maka Dou di bintang 9 ini benar-benar akan musnah.
Mendengar hal itu Xiao Yan pun diam-diam merasa lega dan pada saat yang sama Xiao Yan mengerti sesuatu. Xiao Yan menyadari mengapa tetua agung dari Pil Palace berani bernegosiasi dan menentang leluhur ras monster. Memahami hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera mulai bertanya kepada leluhur ras monster. Xiao Yan bertanya jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Dou Xian memperhatikan benua Dou di sepanjang waktu. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini leluhur ras monster menatap ke arah Xiao Yan dalam-dalam. Dirinya pun menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiao Yan. Leluhur ras monster berkata bahwa sejak saat itu dirinya tidak pernah lagi merasakan aura dari Dou Xian. Kekuatan Dou Xian ini benar-benar sangat besar dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengerti. Xiao Yan pun menyadari apa yang dimaksud oleh leluhur dari ras monster dan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya setelah itu mereka berdua berbincang-bincang santai sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke Xiao Mansion karena sudah ada Bude Yanti yang menunggunya di sana untuk minta jatah bulanan.